Caimin soal proporsional tertutup. Ya. Apakah nanti siang memang ada 8 partai itu berkumpul di Dharma Wangsa? PKB pada posisi menolak dan kita sedang berkonsultasi dengan partai-partai lain pemotongan hak kompetisi demokratis. Kalau proporsional tertutup dipilih 4 tahun sebelum pemilu, barangkali wajar-wajar saja. Tapi ini setahun sebelum pemilu sama dengan memberangus hak-hak kompetisi orang. Kemungkinan terjadi manipulasi menjadi kurang, dan dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks, itu nanti semua bisa dicegah. Dan yang penting kami bisa mendorong kaum akademisi dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh-tokoh purnawirawan, itu dengan mekanisme proporsional tertutup lebih memungkinkan bagi mereka. Kalau yang membuka itu Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan yang menutup juga Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu yang mewajibkan verifikasi faktual semua itu Mahkamah Konstitusi, kemudian yang verifikasi faktual hanya partai-partai kategori tertentu, itu juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Terkait sistem pemilu ini, yang kita butuhkan adalah sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial, politik, budaya, serta perkembangan konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan. Partai Gerindra tentu akan mematuhi apapun putusan Mahkamah Konstitusi. Jika diputus sistem proporsional terbuka, kami akan ikut, dan jika diputus tetap berubah menjadi sistem proporsional tertutup, kami akan menyesuaikan diri. Pemotongan hak kompetisi demokratis Caimin tegaskan PKB tolak sistem proporsional tertutup. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin menegaskan bahwa partainya menolak wacana sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Selain itu, PKB juga melangsungkan konsolidasi dengan sejumlah partai politik lain terkait dengan penolakan wacana sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sistem proporsional tertutup bisa memangkas hak kompetisi para peserta pemilu. Selain itu, penentuan untuk merubah sistem ini dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang pemilu. Caimin mengakui bahwa ia tidak mempermasalahkan apabila penentuan perubahan sistem dilakukan jauh-jauh sebelum pemilu berjalan sementara pemilu tinggal 1 tahun lagi. Untuk itu, ia menilai tidak adil bila akhirnya perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup diputuskan hanya dalam waktu 1 tahun sebelum pemilu dilangsungkan. Sebelumnya, Kamis 29 Desember, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg. Adapun pada 14 November 2022, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi mengenai konstitusionalitas sistem proporsional tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang didaftarkan dengan nomor perkara 114/PUU 20/2022. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem, yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya. Sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Maruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden.